Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Neti SPD di Rumah Belajar SDS Nurul Huda Medan Johor. Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, tetap jaga kesehatan ya anak ibu di masa COVID ini. Banyak minum air hangat dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa berolahraga ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa membaca doa agar pelajaran kita mendapatkan manfaat dan keberkahan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Oke anak ibu, hari ini kita membahas tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3, ayo cinta lingkungan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, di pembelajaran 1 kita sudah membahas tentang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Masih ingat kan? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Sedangkan pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui. Terakhir, narasumber akan menjawab semua pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan topiknya ya anak ibu. Kemudian menyusun daftar pertanyaan. Selanjutnya, daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan ya, dimulai dari tahap pembuka dan inti serta penutup. Nah, lihat di gambar contoh daftar pertanyaan wawancara. Seperti itu ya anak ibu. Topiknya ada, yaitu misalnya padi sebagai tanaman pangan. Kemudian narasumbernya tentu Pak Petani. Kemudian ada daftar pertanyaan. Nah, ini juga sudah kita lakukan minggu lalu. Oke. Selanjutnya ya, kita membahas tentang laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut ya, atau format laporan wawancara ya Ibu. Yang pertama, latar belakang. Kita tuliskan alasan kita melakukan wawancara. Kedua, maksud dan tujuan anak ibu. Kita tulis maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Ketiga, topik wawancara. Kita tulis topik dalam wawancara yang kita lakukan. Keempat, narasumber. Kita tulis nama narasumbernya. Yang kelima, pewawancara. Kita tulis nama si pewawancara. Keenam, waktu dan tempat wawancara. Kita tulis hari, tanggal, waktu, dan tempat melakukan wawancara. 7, hasil wawancara. Dan yang kedelapan, kesimpulan. Nah, ini nanti jadi tugas kita ya, membuat laporan wawancara. Disusun dari latar belakang sampai kesimpulan. Penulisannya harus berurutan ya anak ibu ya, dari latar belakang sampai kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berisi ringkasan tentang kegiatan kita wawancara, dimuat dalam laporan. Nah, lihat ya nak ibu contoh formatnya di gambar. Perhatikan ya, susunannya yang pertama itu latar belakang,
seperti yang tadi Ibu jelaskan, maksud dan tujuan. Kemudian ada waktu, hari, tempat. Kemudian bagaimana hasilnya. Hasilnya itu ada si pewawancara, narasumber, dan uraian hasil dari kita melakukan wawancara. Nah, di akhirnya itu ada kata kesimpulan. Oke, diamati betul-betul ya anak ibu ya, biar nanti anak ibu tidak salah dalam mengerjakan tugas. Nah, kesimpulan hasil wawancara itu merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Ibu ingatkan, dalam menulis kesimpulan dan membuat laporannya harus tulisan yang rapi. Kemudian langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Kita lihat ya, seperti ada pada gambar, itu ada 8 poin. Tulis jawaban secara jelas, baca dan pahami kembali jawaban narasumber, lakukan pengelompokan jawaban, tentukan ide pokok, tentukan kalimat utamanya, tentukan kalimat penjelas, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Oke anak ibu, selanjutnya contoh kesimpulan hasil wawancara. Kita lihat ya, tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Singkat kan? Iya. Oke nah ibu, selanjutnya kita bahas tentang hasil wawancara. Sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain ya. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, pertama membaca hasil wawancara secara utuh. Kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, seperti ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, kesesuaian jawaban dengan topik. Jangan lupa ya, selalu diperhatikan hal-hal pentingnya. Nah, gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh ya, tanggapan terhadap hasil wawancara. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik. Laporan tersebut tersusun sesuai format laporan. Isi laporan juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital juga sudah tepat. Nah, jadi ingat ya, anak ibu, harus bahasa yang santun. Selanjutnya di pembelajaran 6, presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara. Nah, cara melakukan presentasi yang baik, membuka presentasi dengan ucapan salam. Ya, memperkenalkan diri, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Kemudian menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Terakhir, cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Kita sudah kemarin mempraktekannya ya, Nak Ibu ya. Oke, selanjutnya hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara ya.
Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Oke anak ibu. Nah, ini nanti kita praktekkan ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oke anak ibu, itu tadi pembelajaran kita ya, bahasa Indonesia kelas 4+. Dipahami, diulang-ulang kembali ya, dilihat video pembelajarannya agar lebih mengerti maksud materi hari ini. Ya, dan nantinya anak ibu mudah mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Demikianlah di Rumah Belajar SDS Nurul Huda Medan Johor bersama Ibu Neti SPD. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.